Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali Mas Broku semuanya, Mbak Broku semuanya, teman-teman semuanya dimanapun kalian berada. Tentunya mudah-mudahan di channel ini selalu bisa memberikan informasi yang bermanfaat kepada teman-teman semuanya di seputaran peternakan ayam kampung. Saya berharapnya apa yang saya sampaikan ini mudah-mudahan bisa memberikan efek samping kepada teman-teman semuanya, terutama di peternakan teman-teman semuanya. Nah, di video kali ini saya mau sharing lagi kepada teman-teman semuanya tentunya, dan tidak henti-hentinya saya selalu membagikan berdasarkan dari hasil pengalaman saya, dan sejauh ini saya membagikan itu tidak mengada-ngada, tapi berdasarkan dari hasil pengalaman yang sudah saya lakukan di dalam dunia peternakan saya. Tentunya seperti itu untuk teman-teman semuanya. Karena begini teman-teman, kita sebagai content creator, apalagi di dunia peternakan ini, bertanggung jawab untuk menyampaikan informasi-informasi yang memang sesuai dengan fakta yang ada di lapangan dan tidak mengada-ngada. Nah, sejauh ini saya berusaha seperti itu. Mudah-mudahan sampai ke depannya terus untuk konsisten. Nah, jadi seperti itu. Oke, di video kali ini kita akan sharing mengenai menjadi peternak mandiri. Itu sebenarnya sangat mudah dan sangat menguntungkan sekali. Karena saya pikir menjadi peternak mandiri kita tidak akan bertergantungan kepada DOC yang akan kita beli nantinya. Tentunya menjadi peternak mandiri itu yang harus kita bicarakan itu adalah bagaimana kita bisa mencetak DOC secara mandiri. Kemudian juga bagaimana kita bisa mendapatkan tingkat produksi telur itu selalu tinggi. Dan kemudian yang ketiga itu bagaimana kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan, belum, tapi menciptakan pasar untuk ternak-ternak kita. Nah, saya pikir dalam hal yang seperti ini sangat penting untuk kita sharingkan agar teman-teman itu bisa untuk kedepannya juga menjadi peternak mandiri. Karena prinsipnya adalah dalam dunia ternak ini kita inginnya sukses dalam beternak. Nah, saya pikir ini untuk teman-teman yang baru memulai beternak, saya pikir sangat penting informasi ini harus teman-teman pahami. Nah, pertama yang harus teman-teman lakukan sebagai peternak mandiri itu adalah bagaimana teman-teman itu menciptakan indukan sendiri, ataupun misal seandainya dengan modal yang terbatas, itu sudah saya sharingkan di video sebelumnya. Modal sangat terbatas, tapi teman-teman itu ingin menciptakan DOC untuk kedepannya. Nggak masalah untuk tahap awalnya itu untuk membeli, baik itu DOC kah, atau misalnya seandainya teman-teman itu mau membeli langsung indukan kah, itu nggak masalah. Malahan kalau misalnya seandainya teman-teman langsung membeli indukan, itu menjadi lebih singkat untuk masa pemeliharaan di kandang kita, dan kita bisa cepat untuk menikmati hasil produksi dari indukan-indukan yang sudah kita miliki. Itu tentunya. Nah, dalam beternak ayam kampung itu dalam pemilihan indukan pastinya ada kriteria yang harus kita lakukan agar indukan-indukan yang kita pilih itu nantinya bisa berproduksi dengan baik, dan kita berharapnya sempurna lah. Tapi tidak ada hal yang sempurna kecuali milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu. Nah, oke. Nah, untuk memilih indukan ada berapa kriteria. Pertama, pilihlah indukan itu yang memiliki postur yang bagus. Kemudian yang kedua, pilihlah indukan itu yang memang peternak sebelumnya dari tempat kita membeli itu mengetahui alur dari keturunan-keturunan dari ayam ini, sehingga dia mengetahui, oh ternyata ini memang real. Misal seandainya mirip ayam KUB, atau ayam layar modif, atau ayam permut, atau ayam ya yang lain-lainnya lah, atau merawang kah. Nah, jadi dari peternak sebenarnya seperti saya, misal seandainya kan ada teman-teman membeli ke kandang saya, bang ini bibitnya apa? Nah, nanti kita akan berikan ini bibit KUB bang, saya bisa menjamin bahwa ini memang murni KUB. Jadi seperti itu. Paling tidak dari peternak yang kita beli itu, ayamnya yang kita beli, mereka sudah memastikan bahwa itu jenis ayam yang kita inginkan. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Nah, ketika ayam-ayam sudah dapat, kita ambil, kita bawa ke rumah, kita siapkanlah kandang memang yang ideal untuk indukan-indukan. Kalau bisa seandainya kita beli DOC, ya kita boarding. Karena begini ya bro, dalam beternak ayam kampung itu kunci utamanya itu adalah di masa boarding. Ketika teman-teman itu bisa
bisa untuk merawat ayam itu di masa boarding dan bisa selamat, angka kematian itu bisa dikatakan hanya 10% lah. Jadi jangan berharap hanya 1%, tapi 10%, 90% itu hidup. Insya Allah untuk kedepannya teman-teman juga akan bisa menernakan ayam ini menjadi skala besar. Jadi seperti itu. Nah, ketika induk sudah kita dapatkan, kita rawat, baik itu kita masuk ke book magic atau langsung indukan. Kalau misalnya seandainya ada mau kandang indukan, terserah teman-teman apakah mau punya kandang seperti yang saya miliki yang ada di belakang ini, ataupun misalnya teman-teman itu maunya sistemnya lain, terserah. Yang jelasnya begini ya teman-teman, dalam dunia ternak itu masing-masing peternak itu memiliki trik dan cara masing-masing. Nah, saya hadir menyampaikan informasi-informasi melalui video ini adalah hanya sebagai untuk menyampaikan sedikit lah ilmu mengenai masalah pengaplikasian di lapangan. Itu terserah teman-teman masing-masing untuk pengembangannya seperti apa, enaknya seperti apa, itu terserah teman-teman semuanya. Nah, ketika indukan itu sudah ada, sudah kita miliki, kita rawatlah indukan-indukan ini ataupun anaknya tadi sampai dia besar, sampai dia produksi. Nah, ketika sudah memasuki masa produksi, nah ini harus teman-teman perhatikan, pakan yang dibutuhkan oleh indukan itu pastinya memiliki standar tersendiri. Dalam artian, pakan untuk pembesaran itu beda, pakan untuk indukan itu beda. Karena kalau kita bicara masalah pakan indukan, otomatis dia akan larinya itu ke pembahasan mengenai ada pakan petelurnya, yang jelasnya kandungannya itu kan berbeda, baik dari segi proteinnya, kemudian juga dari kandungan kalorinya, kalsiumnya, fosfornya, ataupun mineralnya, itu banyak sekali. Nah, maka dari itu indukan ini kan untuk memproduksi telur itu membutuhkan kalsium dan mineral. Dalam artian, teman-teman juga harus bisa menyediakan pakan yang seperti itu sesuai yang dibutuhkan indukan kalau memiliki kandang yang seperti ini. Nah, kenapa seperti itu? Karena disitulah ada proses ayam itu untuk membentuk cangkang telur ayam. Nah, kenapa butuh mineral dan kalsium? Mereka akan membentuk cangkang telurnya. Nah, makanya ada telur itu yang memang ketika mereka bertelur ada yang lembek. Cangkang telurnya itu lembek, kerabangnya. Nah, kenapa? Karena ayam tersebut kekurangan mineral dan kalsium. Maka dari itu indukan itu harus membutuhkan kalsium dan mineral. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, selanjutnya untuk telur itu perhatikan masa bertelur ayam itu teman-teman kumpulkan. Misal seandainya teman-teman itu mau memasukkan ke dalam mesin tetas. Kalau ayam yang genetik petelur seperti ini kan mereka tidak bisa mengangkremi telurnya. Dalam artian membutuhkan alat bantu untuk menetaskan telur mereka, yaitu dengan cara mesin tetas. Itu intinya yang kedua. Nah, makanya dalam proses untuk indukan seperti ini, kita itu harus mengumpulkan telur-telur itu ketika mereka bertelur. Kalau saya sih kumpulkannya itu selama 7 hari atau 1 minggu. Jadi 1 minggu 1 kali masuk ke dalam mesin tetas untuk kita tetaskan. Ketika 21 hari ke depannya, insya Allah akan keluar DOC-DOC yang memang berkualitas. Yang penting teman-teman itu selalu menjaga kesehatan ayam-ayamnya, selalu mensortir telur-telurnya. Nah, kenapa telur-telur itu perlu disortir? Karena telur itu kan ada yang size-nya kecil, yang tidak sesuai dengan kriteria. Yang setahu saya, standar untuk menetaskan telur itu adalah 36 sampai 38 gram. 36 sampai ke atas lah, sampai 50 graman gitulah. Jadi seperti itu. Jadi telur-telur yang seperti itu ketika ditetaskan akan bagus hasil anak-anaknya. DOC-DOC-nya itu akan bagus untuk kedepannya. Maka dari itu kita perlu untuk mensortir telur-telur tersebut. Nah, untuk mesin tetas, silakan teman-teman lihat di video saya. Sudah saya bagikan mengenai pembuatan mesin tetas, instalasi mesin tetas, ataupun performa dalam menjalankan mesin tetas itu sendiri sudah saya sharingkan lah kepada teman-teman semuanya. Tapi kalau misalnya seandainya masih ada yang belum jelas dari penjelasan saya mengenai mesin tetas tersebut, silakan teman-teman tanyakan di kolom komentar yang ada di bawah. Tuh nanti insya Allah kalau sesempat mungkin nanti akan saya jawab lah pertanyaan teman-teman semuanya. Dan mudah-mudahan selalu bisa membantu untuk teman-teman semuanya. Nah, ketika ayam ini sudah bertelur, kita tetaskan. Katakanlah kita memiliki indukan itu 10 ekor indukan betina, berarti kita harus membutuhkan 2 pejantan. Nah, katakanlah sehari itu 8 butir telur yang dihasilkan dari ayam-ayam kita. Berarti kan ada 30 lebih, 40 lebihan per minggu yang harus kita masuk dalam mesin tetas. Nah, katakanlah menetas itu dalam per minggunya itu 30 butir telur yang menetas menjadi DOC. Nah, 30 butir kalau kita pelihara, katakanlah angka kematiannya itu hanya 2 misal seandainya kan, 28 ekor hidup. Nah, 28 ekor minggu berikutnya 28 ekor, itu kan sudah berapa itu?
28, 56 ya. 56 ekor. 2 minggu 56 ekor. Berarti dalam 1 bulan itu teman-teman itu mampu menghasilkan DOC 112 ekor per bulan. Nah, itulah yang teman-teman besarkan. 112 ekor itu per bulan itu banyak teman-teman. Pakan yang dibutuhkan mereka itu kalau 112 ekor itu sama dengan 5 karung. Kalau pakannya full menggunakan pur, tidak menggunakan pakan racikan ataupun yang lain-lainnya, hanya full pur itu 5 karung. Nah, itu tergantung lagi bagaimana pasar itu teman-teman, di arah teman-teman semuanya. Apakah di atas 30.000 ke atas per kilonya, ataupun di atas 50.000 per kilo, ya 50.000 lebih besar lagi untungnya. Nah, maka dari itu saya selalu bilang pada teman-teman itu adalah sebelum beternak ayam kampung itu paling tidak teman-teman itu harus pahami dulu kondisi pasar di daerah teman-teman semuanya. Kenapa? Karena ketika teman-teman mau panen ayam-ayamnya itu nanti akan mudah untuk menjual ayam-ayamnya tersebut. Nah, maka dari itu dibutuhkan pasar untuk ayam-ayam teman-teman semuanya. Baik itu kita menggunakan pasar yang sudah adakah atau kita mau menciptakan pasar sendiri. Terserah teman-teman. Itu strategi bagi teman-teman semuanya. Nah, saya pikir seperti itu. Jadi konsepnya, ketika teman-teman mau untung itu, aturlah manajemen sebagus mungkin di kandang teman-teman. Insya Allah untuk kedepannya juga pasti akan bisa kok, pasti akan berhasil kok. Yakin saja, yakin. Intinya itu saja, yakin, ikhtiar. Kemudian juga tak lupa dengan doa. Oke, terima kasih saya pikir. Mudah-mudahan sharing singkat kita ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya di seputaran peternak ayam kampung. Dan saya berharapnya di peternakan teman-teman semuanya juga bisa menjalankan manajemen yang memang bagus untuk teman-teman semuanya. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari kami kandang peternak Gokil. Keren bro, mantap.